Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Semoga perjumpaan kali ini membawa keberkahan buat kita semua. Selamat bertemu kembali di channel Entrepreneur College, satu channel yang akan terus menebar inspirasi dan memberikan semangat dengan terus mendoakan Anda sehat selalu dan rezekinya berlimpah. Sahabatku, saudaraku, baru saja kami pulang dari muktamar ke-34 di Lampung. Maka itu ngaji bisnis kali ini saya ingin mencoba merefleksikan apa yang saya dapat dari selama 3 hari berada di Lampung mengikuti serangkaian kegiatan muktamar. Walaupun saya bukan peserta resmi, tapi muhibbin, rombongan istilahnya romli, rombongan liar yang mencintai NU, yang mengabdikan hidupnya untuk Nahdlatul Ulama. Dan saya bersama teman-teman di LPNU Jakarta Timur dan manajemen Nusamat, 4 orang mencoba memotret spirit, karena muktamar kali ini mengusung tema menjelang 1 abad untuk menyosong abad kedua Nahdlatul Ulama, itu dengan kemandirian dan perdamaian dunia. Jadi wabil khusus yang menjadi concern saya itu adalah bagaimana memotret kemandirian NU dari forum muktamar. Saya melihat manusia yang sangat banyak di arena muktamar. Walaupun saya lihat dari kita turun mobil sampai ke lokasi pembukaan di Pondok Pesantren Darus Saadah Lampung Tengah, waktu itu Pak Jokowi yang membuka, itu lautan manusia. Dan itu jalan kaki sekitar 2,5 kilo dari titik mobil kita parkir sampai ke arena muktamar. Nah, itu jalan raya sekitar 2,5 kilo, itu semua orang jalan kaki. Luar biasa, apalagi begitu saya sampai di lokasi muktamar, itu ada lapangan besar di sana yang ternyata juga lautan manusia. Saya nggak bisa masuk pada saat acara itu karena sekali lagi karena saya bukan peserta resmi. Tapi saya dari forum ini bisa menatap satu semangat kemandirian, satu semangat ber-NU itu luar biasa dari umat. Jadi terkait dengan tema kemandirian inilah maka saya mencoba spiritnya kayak apa sih yang terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah saya cukup bangga karena bisa dibayangkan orang jalan kaki ya 2,5 kilo itu rame-rame dan nggak ngerasa capek. Itu artinya apa? Dari sisi ini semangat kemandirian untuk berjuang ya. Makanya saya jadi ingat waktu itu kemarin apa kata Soekarno, sang proklamator negeri ini. Dia bilang dalam satu pidatonya, walaupun saya harus ngesot untuk hadir ke muktamar Nahdlatul Ulama,
saya harus sampai di lokasi. Jadi kurang lebih begitulah kalimatnya Pak Soekarno. Jadi saya ingat itu, wah ini orang berduyun-duyun sebegitu ramenya dari berbagai penjuru tanah air, jalan kaki menghadiri pembukaan muktamar di Pondok Pesantren Darus Saadah yang jaraknya dari pusat kota Bandar Lampung itu kurang lebih 150 kilo. Jadi luar biasa itu. Jadi kurang lebih jalan tol itu kita lewat jalan tol Lampung yang baru ini kurang lebih 1 jam lebih. Itulah saudaraku. Jadi spirit semangat kemandirian itu muncul dari perhelatan akbar ini yang saya saksikan dengan mata kepala saya di arena pembukaan muktamar Pondok Pesantren Darus Saadah Lampung Tengah. Kemudian saya bergeser malam harinya itu mengikuti satu silaturahmi nasional Asparagus, Aspirasi Paragus. Jadi ini perkumpulan para putra penerus pondok pesantren, putra pangeran dari pondok pesantren, ya, kiai-kiai, calon kiai, semua anak muda Nahdlatul Ulama, penerus generasi pondok pesantren itu dari mulai putra Lirboyo, Kediri, terus Langitan, Jogja, Munawir, terus Lampung Tengah sendiri. Tempatnya itu tempatnya acara Asparagus ini, Aspirasi Paragus ini di Pondok Pesantren Wali Songo. Tempatnya juga masih di di Lampung Tengah. Jadi tempatnya masih di Lampung Tengah. Itu pesertanya malam-malam termasuk ada Gus Muafik hadir, termasuk juga ya, itu kemudian ada panglimanya, panglima dari mereka menyebut kelompok ini tidak disebut sebagai pemimpin Rois Am atau ketua tanzim, tidak, karena ini bukan organisasi strukturalnya NU. Jadi ini organisasi informal ya, sifatnya ad hoc dari para gus, para putra-putra kiai yang setiap 5 tahun sekali itu ngumpul melakukan silaturahmi nasional. Ini aku melihatnya sangat dinamis sekali karena saya datang itu habis Isya sampai acara itu selesai jam 2 malam. Dan kemasan acaranya juga menarik karena tidak dikemas serius, tapi dikemas khas anak muda pesantren yang isinya cuma ger-geran. Sekaligus kita juga memperoleh banyak informasi dari banyak wilayah, dari banyak pondok pesantren. Jadi dari sini saja saya menatap satu semangat generasi muda Nahdlatul Ulama, ya, penerus kiai, penerus pondok pesantren, penerus Nahdlatul Ulama masa datang. Itu saya sangat yakin Nahdlatul Ulama sangat kuat karena sumber daya manusia yang dimiliki sangat luar biasa. Ya, dari yang hadir di forum Asparagus ini itu saya lihat mereka rata-rata minimal ya itu saya kira nggak ada yang hanya 3-5 tahun di pondok pesantren. Mereka rata-rata udah nyantri puluhan tahun dengan kemampuan kitab yang sangat luar biasa, dan beberapa di antara mereka juga sudah jadi doktor. Ya, jadi dari sini aspek sumber daya manusia NU sangat berlimpah. Jadi saya melihat karena yang hadir itu bisa jadi hampir, saya kira mungkin ada kali ya, kalau 400-an itu mungkin ada insya Allah ya. Aula besar sekali itu, penuh, ramai sekali ya, dengan sajian tradisional, kopi, teh, terus ada kacang rebus, singkong rebus, yang kayak gitu-gitulah ya. Kita tapi lesehan, ramai sekali ya, dikemas dengan riang, tidak ada yang serius karena memang dikemas dengan format yang sangat milenial lah. Itu panglima dari Asparagus ini adalah Gus Wahab, cicit dari
Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama Bawa Habasbullah dari Tambak Beras, Jombang. Jadi selain juga hadir Gus Muafik, ya di sana juga ada sebetulnya Gus Miftah, tapi rupanya malam itu dia waktu saya di sana belum nyampe. Tapi katanya mau datang karena sedang mengisi pengajian di Darus Saadahnya di pondok pesantren yang tadi pagi dipakai buat pengajian. Tapi nggak tahu malam harinya, karena pas saya pulang ya itu menjelang jam 2 itu beliau belum datang, tapi katanya mau hadir. Tapi yang jelas beliau ada di Lampung. Itulah sahabatku, saudaraku. Jadi forum Asparagus ini satu forum anak-anak muda, putra-putra kiai, yang dari situ saya memotret kemandirian NU itu dengan stok sumber daya manusia yang sangat cukup, sangat berlimpah untuk menyongsong masa depan yang sangat siap. Karena perbincangan saat itu juga perbincangan soal digitalisasi, bagaimana masuk pondok pesantren masuk ke era milenial dan sebagainya. Ini adalah diskusi-diskusi yang muncul di situ, walaupun sekali lagi dikemasnya gergeran, lucu-lucuan khas alat pesantren yang saya kira saya jadi betah waktu itu. Oke, nah saya lanjut perjalanan berikutnya, itu adalah ya kita menyaksikan di UIN. Jadi perhelatan komisi dan sidang komisi di UIN. Jadi walaupun saya tidak bisa masuk ke ruangan, tapi saya melihat para muhibbin, orang-orang yang hadir itu melimpah dan bertaburan masuk ke wilayah arena kampus UIN Raden Intan Lampung. Nah, dari situ saya melihat ya ngobrol-ngobrol di masjid gitu ya. Saya ngobrol dengan beberapa teman dari Jogja, dari Makassar, dari Lampung sendiri ya, dari berbagai lokasi lah. Saya melihat di sana ada satu semangat anak-anak muda, semangat warga Nahdlatul Ulama yang menyambut acara kemeriahan muktamar ini sangat luar biasa. Dan itu saya menatap memperoleh satu kesimpulan betapa semangatnya untuk menciptakan satu semangat kemandirian. Dan bahkan beberapa mereka yang ketemu saya ya, seperti dari Makassar misalnya, beberapa dari mereka itu sangat antusias berdiskusi dengan saya tentang Nusamad, tentang aktivitas masing-masing, LPNO dan sebagainya ya. Ya, dari Jogja itu juga bertanya tentang banyak hal, bagaimana perkembangan Nusamad dan sebagainya. Ini menjadi forum silaturahmi yang saya sangat senang acara itu, dan walaupun informal kemasannya, tapi kita memperoleh inspirasi kemandirian yang sangat besar. Sahabatku, saudaraku, kemudian saya malam hari kedua berlanjut ke arena di Malahayati, dan kalau di Malahayati saya tidak terlalu banyak waktu di sana, tapi lebih banyak saya punya waktu di kampus Unila, karena ini memang perhelatan pemilihan pengurus tanfidz, Rois Am, itu semua proses pemilihan sidang-sidang pleno terfokus di gedung serbaguna kampus Unila. Saya menyaksikan dari dekat, dari lapangan, dari halaman gedung serbaguna, manusia di kampus itu macet, nggak bisa bergerak, mobil semua merayap, nggak bisa bergerak. Ya, orang juga luar biasa ya, di bazar-bazar situ juga ramai orang luar biasa. Jadi dari sisi ini saya menangkap semangat orang-orang NU, semangat muhibbin Nahdlatul Ulama, semangat para aktivis Nahdlatul Ulama untuk menyongsong satu tema besar kemandirian Nahdlatul Ulama, satu abad Nahdlatul Ulama, itu sangat-sangat optimis. Apalagi kemudian alhamdulillah berhasil di forum itu terpilih Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am berpasangan dengan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang diberi amanat menjadi Ketua Tanfidz PBNU masa bakti 2021 sampai 2026. Kalau saya melihat dari banyak penjelasan yang bertaburan di media, di YouTube dan sebagainya yang disampaikan oleh Gus Yahya Stakuf, maka beliau itu punya program-program kerja yang sangat futuristik, sangat visioner ya, baik itu soal bagaimana mengembangkan Nahdlatul Ulama ke seluruh dunia,
bagaimana mengenalkan NU dengan segala ajaran dan amaliyahnya ke seluruh dunia. Bagaimana NU harus bisa menjadi solusi perdamaian bagi carut-marutnya dunia. Berbagai konflik di penjuru dunia, di Yaman, di Jazirah Arab, di Timur Tengah, di perang dingin Eropa, Rusia, Uni Eropa, dan semuanya ini kegelisahan karena mereka semua membutuhkan hadirnya Nahdlatul Ulama, membutuhkan kontribusi NU. Jadi dari sisi ini saya sangat tidak ragu bahwa Gus Yahya pasti akan mampu untuk menciptakan satu Nahdlatul Ulama yang punya marwah, Nahdlatul Ulama yang disegani di seluruh dunia. Dan tentu saja ini akan menjadi satu PR besar bagi para aktivisnya. Dan ke dalam Nahdlatul Ulama, kalau saya melihat dari presentasi atau visi-visi yang disampaikan oleh Gus Yahya selaku ketua Tanfid terpilih, maka saya melihat sangat optimis kemandirian. Karena apa? Beliau akan concern bagaimana menata kembali manajemen organisasi. Semua tahu di Nahdlatul Ulama itu kalau ngomongin manajemen itu ya memang strukturnya rapih dari ranting sampai PP ada, tapi aktivitasnya itu kadang banyak yang manajemennya carut-marut. Dan maka itu ketika Gus Yahya punya program tentang membenahi manajemen internal, itu luar biasa. Saya sangat menyokong, sangat menyetujui dan siap memberikan kontribusinya. Contoh misalnya beliau bilang bahwa Nahdlatul Ulama yang tebal, istilah beliau yang tebal seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya itu ternyata tidak diikuti oleh Nahdlatul Ulama misalnya di wilayah timur, Papua, Maluku, atau di barat sana misalnya ya. Itu semua ternyata di wilayah tertentu banyak sekali Nahdlatul Ulama yang tipis istilahnya. Jadi jumlahnya masih sedikit, aktivitas organisasinya sepi, ada pengurusnya tapi tidak ada aktivitasnya. Nah ini semua ketika beliau ngomongin ini dan mau membenahi ini semua, saya sangat yakin didukung oleh tim sumber daya manusia yang luar biasa di NU berlimpah. Saya yakin pasti itu akan bisa dilaksanakan program-program itu dengan baik. Maka itu menyongsong program kemandirian, saya yakin, saya sangat optimis Gus Yahya itu sangat mampu untuk mewujudkannya. Tentu semua didukung oleh pengurus-pengurus lain yang nanti akan dibentuk untuk bisa merealisasikan program-program itu. Itulah sahabatku, jadi pandangan mata merefleksikan dan mengevaluasi apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri ketika saya menghadiri muktamar ke-34 di Lampung. Kesimpulannya adalah sangat yakin, sangat optimis bahwa PBNU di masa-masa yang akan datang akan semakin kokoh, semakin solid, semakin jaya, dan program-programnya akan semakin melayani, akan semakin hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka itu saya sebagai pengurus LPNU Jakarta Timur dari situ punya PR. Dari forum muktamar saya punya semacam tugas bagaimana saya bekerja sebaik-baiknya bersama teman-teman di LPNU Jakarta Timur untuk mewujudkan kemandirian NU minimal di tempat kita masing-masing. Maka itu ketika saya harus terus bekerja menjalankan program-program LPNU, membangun Musamat, merealisasikan Musamat, ini satu bisnis yang menjadi menjadi sektor yang akan melayani keekonomian umat Nahdlatul Ulama, menjadi satu entitas bisnis yang akan membawa Nahdlatul Ulama menuju kemandirian ekonominya. Itu tentu ini sangat membanggakan saya dan sangat membuat saya lebih semangat lagi bersama teman-teman. Itu yang saya harapkan semuanya. Jadi sekali lagi dari forum muktamar ini, pertama kami mengucapkan selamat kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar yang sudah diamanati menjadi Rais Am PBNU bersama Kiai Haji Khalil Yahya Khalil Stakuf yang diamanati menjadi Ketua Tanfid,
periode 2021-2026 PBNU. Semoga kami terus bisa membantu, mendukung, dan selalu mendoakan beliau-beliau sehat selalu, diberikan kemudahan, kelancaran dalam berkhidmat. Kami semua di bawah, di ranting, di cabang, di MBC tentu sangat mensupport, sangat mendoakan, dan mudah-mudahan kami terus bisa diberikan inspirasi, diberikan program-program yang bisa membuat kita terus mandiri. Kita tidak boleh padam, kita tidak boleh lemah, kita harus terus mengembangkan kemandirian Nahdlatul Ulama secara kolektif bersama-sama dalam satu gerakan. Mudah-mudahan Musamat hadir bisa menjadi alternatif keekonomian kemandirian Nahdlatul Ulama. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan bermanfaat. Afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.